tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi, siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ke acara yang ditunggu-tunggu banyak orang, yaitu Asmadera Podcast. Saya karena sudah lama ini pertemuan sebelumnya itu terakhir online terus. Saya ini episode offline. Saya masih agak kagok untuk memulai ini lagi. Akhirnya kita bisa memulai lagi dengan kedatangan salah satu tamu yang cetar membahana. Kayaknya sih. Saya juga baru kenal karena sejak pandemi sampai kelas 2 itu baru beberapa bulan ini masuk asrama ya. Iya. Kita kenalkan siswi MAPK Solo, Salsabila Ranaita. Betul ya? Salsa. Apa kabar Salsa? Alhamdulillah baik. Nah, untuk informasi sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut kepada sama Salsa. Salsa ini kelas 11 ya, Sa? Iya, 11 PK, baru saja terpilih dan dilantik menjadi Ketua OPPK Putri periode 2001-2022. Benar ya, Sa? Benar. Gimana rasanya menjadi Ketua OPPK? Masya Allah. Tapi banyak juga pengalaman yang dapat diambil. Padahal baru ya? Iya. Tapi udah tekannya udah sudah. Merasa tertekan ya? Ya, ini untuk informasi bahwa OPPK itu kalau di sekolah lain semacam OSIS. Kalau di MAPK Solo terutama itu namanya OPPK, organisasi program pelajar program keagamaan. Jadi ada OPPK Putra dan OPPK Putri. Salsa ini adalah ketua OPPK Putri ya, Sa? Ya, sebelum kita akan mengobrol lebih jauh bareng Salsa, saya akan bertanya kepada Salsa. Ya, mungkin sebelum masuk MAPK, Sa. Iya. Dari mana? Ya. Jadi Salsabila Ranaita, nama lengkapmu Salsabila Ranaita ya? Atau Salsabila Ranaita Ahmad. Oh, ada Ahmadnya. Ahmadnya Bapak ya? Iya. Ada Bapak. Sebelum di MAPK, kamu dari mana, Sa? Terus sekolah di mana? Alumni dari MTSN 1 Kota Malang, Jawa Timur. MTS Malang. Sebelumnya sebelum MTS? Dari SD-nya di Min 1 Kota Malang. Saya tuh tadi sebenarnya sebelum ini saya sudah ngobrol sama Salsa. Dan saya ngekek ketika dia cerita tentang itu. Karena saya kan sempat 4 tahun di Malang. Jadi ketika dia nyebutkan Min 1 MTS, itu langsung ya Allah, itu sekolahnya tuh cuma sampingan. Jadi lulus dari SMI terus pindah ke MTS tuh hanya sampingnya aja, jadi tidak ada perubahan apapun di situ. Terus tak tanya kenapa kok MAPK akhirnya, harusnya kan dari Min 1 Kota Malang, MTSN Kota Malang, ya udah satu jalur. Man 2 Kota Malang sampingnya juga, jadi sekolahnya gitu cuma sampingan aja. Kenapa kok malah milih di MAPK? Kenapa nggak di Man 2 Kota Malang? Yang pertama karena MAPK itu punya keunikan tersendiri, terutama di program keagamaannya. Kenapa kok kamu bisa ngomong unik tuh gimana? Kamu dapat info dari mana tuh kamu bisa menyimpulkan bahwa itu unik? Dari alumni, cerita dari alumni, melihat dari background MAPK yang bisa memotivasi saya masuk MAPK itu dari Kang Abi. Lihat Kang dari karya-karyanya yang Masya Allah, terus juga memotivasi sekali sampai hingga bisa buat novel dan lain sebagainya. Itu berharap juga akan bisa menjadi seperti itu. Jadi memang dari awal lebih ke melihatnya sosok Kang Abik ya. Iya. Dan background keagamaannya juga. Kenapa? Kan biasanya anak-anak sekarang kan cenderung lebih suka ke IPA, yang jurusan-jurusan umum. Kenapa kamu milih MAPK yang cenderung keagamaan?
bekal dunia akhirat. Wah, Ustaz. subhanallah. Ya, boleh sih alasannya. Nggak paham nggak apa-apa. Yang penting punya bekal. Oh, Insya Allah. gitu. Ya, lumayan. Jawabannya lumayan. Ya, boleh lah di MAPK. Terus masuk MAPK, dulu kan seleksinya online ya. Itu gimana rasanya? Apakah wah kok gini-gini amat sih? Apalagi setelah itu kamu juga ya tentang seleksi dulu gimana rasanya seleksi online? Dulu seleksinya itu offline, Ustaz. Oh iya ya, dia offline ya? Iya, offline. Jadi kamu datang ke sini? Tapi pas itu karena nyari yang terdekat adalah Jombang. Jombang. Pas Jadi itu. tesnya di Jombang tapi pilihannya di Solo ya. Iya. Tapi setelah keterima terus pandemi jadinya. Iya. Jadi kelas 1 sampai kelas 2. Kelas 2 awal. Kelas 2 akhir dong. Akhir ya. Kelas 2 awal. Kelas 1 akhir itu masih online. Masih online ya, Iya. sampai akhirnya ke sini setelah naik kelas 2 baru Nah, ya. sampai di sini. Gimana rasanya? Ya. Dulu gimana ya? Biasanya kan kamu di kelas biasa, datang tiba-tiba kan ekspektasi kamu sebelum masuk MAPK nanti di asrama, kemudian mondok, akan kehidupan asrama, tapi tiba-tiba kok online. Selama pembelajaran online seperti apa tuh rasanya? Ya Allah, yang pertama jujur sempat shock ya, karena mulai dari pelajarannya yang berbeda jauh dengan MTS dan kebanyakan lain yang berbahasa Arab semua. Dan juga online itu kita nggak bisa 24 jam untuk memantau materi gitu. Ya sempat kaget juga gitu. Gimana tiba-tiba kan kita pembelajaran kok Arab Iya, semua ya. semua gitu. Gimana ngikutinya terus gimana? Kamu merasa sampai sekarang masih belum bisa mengikuti atau udah mulai agak lumayan sih? Mulai sudah bisa beradaptasi karena sudah offline juga. Oh iya sih. Gimana tuh rasanya setelah kelas 1 full di rumah? Ya. Terus tiba-tiba masuk ya, disuruh masuk. Rasanya gimana masuk asrama? Alhamdulillah senang sih Ustaz. Senang ya? Iya, karena emang pingin banget. Dari dulu udah kayak memendam gitu ya. Iya, memendam ketidakpahaman. Terus juga kan kamu baru ketemu teman-temanmu setelah 1 tahun lebih Iya, kan? 1 tahun lebih. Baru ketemu tuh gimana tuh? Kan biasanya kenalan sama teman-teman cuma ngobrol dan online aja, tiba-tiba ketemu tuh kayak gimana? Rasa ngumpul. Alhamdulillah seneng banget karena yang diharapkan juga pertemanan kan, yang awalnya online cuma kenal dari sosial media, terus ternyata pas offline bisa bertemu langsung dan langsung beradaptasi gitu. Kayak seneng gitu. Setelah baru datang kayaknya cuma berapa bulan ya, tiba-tiba terjadi proses reorganisasi di MAPK ada organisasi yang harus menjalankan keasramaan dan acara-acara yang lain. Baru datang baru berapa bulan tiba-tiba ada pemilihan ketua PPK dan kamu akhirnya terpilih dan dilantik menjadi ketua PPK. Itu gimana? Prosesnya gimana? Atau kamu pokoknya salsa bae atau memang ada pemilihan yang sangat sengit atau memang gimana tuh prosesnya? Nah, itu memang udah ada pemilihan yang sangat bisa dibilang juga selektif juga dari teman-teman yang mengajukan kandidat-kandidatnya dan lain sebagainya. Yang dari kebanyakan teman juga bingung karena baru awal masuk, baru kenal juga berapa bulan dan langsung diadakan pemilihan. Mana pas itu disuruh mengusulkan 3 kandidat per orang, jadi juga bingung. Akhirnya ya itu juga suara dari teman-teman. Terus waktu terpilih gimana? Merasa terbebani atau alhamdulillah aku jadi mau pemimpin, atau aduh gini kok gini banget ya gitu? Awalnya pas pengumuman alhamdulillah, setelah benar-benar ada acara reorganisasi dan adanya sumpah-sumpah dan dilantiknya itu ya Allah gitu. Kayak banget gitu ya. Ini tanggung jawab banget ini. Iya. Baru habis dilantik terus dikasih tanggung jawab acara paling besar di MAPK. Ya, gimana tuh rasanya? Ya Allah. Ya ini juga buat pelajaran untuk dari kita semua. Ya gimana ya? Perlu banyak belajar. Mungkin kaget juga dari teman-teman karena langsung
MAPK Fair gitu, acara yang ternama gitu, acara yang besar. Tiba-tiba setelah dilantik langsung mengadakan acara itu, dan nggak semua dari kita juga punya pengalaman berorganisasi gitu. Ya sempat bingung juga, tapi ya diarahkan juga oleh asatidah dan juga ukti-uktinya. Ya alhamdulillah masih bisa dikondisikan. Tapi anu kan baik kan, maksudnya kondisi mental teman-temanmu nggak apa-apa kan? Kan sekarang lagi banyak isu tuh kesehatan mental siswa tuh yang kayaknya dikit-dikit butuh healing tuh. Gimana tuh? Healing terus menghilang kan katanya. Apakah teman-teman kamu juga sudah merasakan itu, apa wis bismillah, atau sekarang sudah mulai terasa tertekan kesehatan mentalnya? Tidak ada healing sepertinya. Tidak ada healing. Healingnya kayaknya cuma keluas atau makan di dapur atau jajan di luar. Alfamart. Healingnya ke Alfamart. Atau kadang lihat habis pelajaran itu terus lihat Kak Alfamart tuh full, terus anak putri hobi banget sih ke Alfamart. Kayaknya healing utamanya di Alfamart deh. Ya lumayan lah ada Alfamart. Terima kasih Alfamart. Ini bukan endorse ya. Ya gitu. Terus gimana ya habis ini kamu merasa ya adalah alhamdulillah ini kamu juga memang MAPK emang dari awal emang keinginan kamu untuk masuk sini. Terus gimana ke depannya, apalagi kamu sekarang ketua PPK. Visi misi waduh. Visi misi Foya. Ketua PPK, walaupun ya di ini sebenarnya masih pandemi ya. Iya. Apa yang kamu harapkan di OPPK kepengurusan kamu tadi? Ini kan harapanmu juga, terus ke teman-teman kamu juga. Apa harapanmu sebenarnya? Harapannya ya menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, dan juga memunculkan inovasi-inovasi terbaru. Waduh, ini yang ditunggu-tunggu ini, inovasi nih. Beneran loh. Kita tunggu loh. Ya nih dari kita pengen membuat kayak grup nasyid gitu. Waduh. Karena peminat dari kayak vokalis berjanjinya itu Masya Allah banyak yang minat juga gitu. Dan dari mereka juga, aduh kapan ya kita bisa membuat kayak grup gitu. Kita bisa kayak tampil di suatu acara gitu. Terus akhirnya ya kalau gitu kita harus buktikan juga kalau kita juga mampu untuk mengadakan itu. Ya kita tunggulah nanti gebrakan-gebrakan dari OPPK baru ini. Kita juga berharap ada generasi-generasi baru yang memberikan nuansa baru dan semangat baru untuk MAPK. Oke. Setelah itu kamu punya mimpi ya setelah di MAPK ini kan dari MTS, kemudian kalau kamu udah pengen memang dari awal dari MTS sudah pengen masuk di MAPK. Setelah di MAPK kamu pengen kemana atau punya mimpi apa deh? Kan udah tadi udah terinspirasi ke Kang Abe. Apakah juga akan menelusuri jejak Kang Abe ke Mesir, atau memang kamu tentunya setelah masuk MAPK punya pandangan lain? Ternyata enggak pengen ke Mesir tapi pengen kemana? Apa? Gimana? Kamu ke depan? Apalagi kelas 2 kemudian kelas 3 itu cepat banget. Rasanya cepat banget kan? Gimana? Kamu punya mimpi apa setelah dari MAPK? Mimpi ke Mesir. Oh, tetap ya. Mesir. Itu mimpi yang tiba-tiba berubah, yang awalnya dulu pingin menjadi seorang TNI AL gitu. Terus tiba-tiba kelas 9 ini enggak tahu hidayah dari Allah. Ya karena memang ini unik ya sebenarnya. Jadi Sasa pengen masuknya ke TNI AL. Mungkin karena background dari ayah juga ya. Iya. Ayah juga TNI apa? TNI Angkatan Laut. Angkatan Laut juga. Iya. Apakah itu memang dari awal ayah memang bilang, "Ya udah kamu jadi TNI aja," atau memang keinginan sendiri waktu itu sebelum berpindah ya? Berpindah haluan. Itu yang pertama juga melihat dari background sang ayah juga kan kayak pasti kagum seorang anak perempuannya, terus melihat ayahnya yang TNI AL, wah kagum banget gitu. Selain itu juga ingin membanggakan ayah juga kan, wah ayah bisa seperti ini, aku juga harus bisa nih gitu, mengikuti jejak ayah. Terus mulai dari kelas 9 udah berpikir lagi gitu, kayak kalau misal ini bukan bidangku, kenapa harus aku telusuri lebih lanjut lagi, mending mengikuti apa yang kamu mau gitu. Tapi waktu itu pas pengen jadi TNI AL misalnya, sempat ngobrol sama ayah, Mbak?
Apakah ayah sempat ngobrol atau belum, atau memang malah ternyata sebenarnya dari ayah juga mendukung, atau memang ayah sakarmu gitu? Sebenarnya dibebaskan sih, tapi juga kayak aduh pingin gitu, kayak membuat orang tua bangga. Gitu. Tapi yang perspektif ayah kamu gimana? Perspektif sebenarnya ya terserah, mau masuk madrasah gitu, mau masuk apa kayak nanti ke TNI AL ya terserah gitu. Ya alhamdulillah, jadi emang terbuka ya. Iya, terbuka. Kadang memang ada beberapa, saya pernah dengar cerita ya, kalau ayahnya sudah di bidang ini mau diarahin untuk ikut, atau malah bahkan janganlah di sini di tentara itu cukup berat, kamu cewek nggak usah aja. Ada obrolan kayak gitu nggak? Nggak ada. Ya udah terbuka gitu. Oh ya, alhamdulillahnya gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Udah perjalanan udah di MAPK udah itu. Terus karena aku cukup mengikuti perjalanan kamu walaupun belum pernah berinteraksi. Kamu beberapa kali juara di puisi ya, juara lomba syair ya. Syair bahasa Arab ya. Dan kamu ikut beberapa lomba juga puisi juga ya. Puisi juga, pidato juga. Ya ini cukup berprestasi loh ketua PPK Putri kita nih. Jadi perlu dicontoh. Sebelum kita akhiri, nggak tahu ya, saya pengen kamu membacakan puisi lah, satu bait lah untuk menutup pertemuan podcast pada kali ini. Coba deh bacakan apa puisi yang menurut kamu merasa kamu udah hafal dan kamu merasa puisi ini kayak mengena banget di kamu. Ada sesuatu yang kamu ingat nggak, puisi apa gitu? Rata-rata bahasa Indonesia, Tat. Nggak apa-apa. Ya, oke. Ini ya, dengerin ya. Karawang, Bekasi. Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi, siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Ya, terima kasih Salsa atas obrolannya. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan ngobrol lagi. Terima kasih Salsa. Sama-sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.